Table saw adalah mesin yang paling sering digunakan di dalam workshop. Hampir 80% pemotongan dilakukan menggunakan table saw. Mesin ini mempunyai spek rata-rata antara 4.500 hingga 5.000 rpm dengan daya listrik minimal 1.800 watt. Cukup bertenaga. Mari kita sama-sama belajar bagaimana cara menggunakan table saw dengan baik dan benar agar kita tetap selamat dan terhindar dari berbagai macam resiko kecelakaan yang bisa terjadi. Tips ini akan dibagi menjadi dua, sebelum mengoperasikan mesin dan saat mengoperasikan mesin. Oke, langsung saja kita mulai. Tips yang pertama, jaga lantai tempat kerja tetap bersih dari debu kayu, potongan kayu, dan juga kabel yang berserakan untuk menjaga kita dari resiko terpeleset atau tersandung saat mengoperasikan mesin. Tips yang kedua, periksa permukaan top table dari getah kayu yang menempel dan juga periksa kelancaran perputaran blade. Getah kayu yang menempel akan membuat kayu menjadi lengket yang menyebabkan kita mendorong kayu dengan lebih keras, dan tentunya hal ini bisa lebih beresiko. Yang ketiga, gunakan masker, kacamata, dan pelindung telinga untuk melindungi kita dari paparan debu, pecahan kayu, dan kebisingan suara mesin. Safety adalah pilihan. Semua kembali pada diri kita sendiri, dan akibatnya juga kita yang akan merasakan sendiri. Maka bijaklah dalam memilih. Tips yang keempat, periksa kayu yang akan kita potong menggunakan table saw dari benda-benda asing seperti paku dan logam lainnya, terutama saat kita bekerja dengan kayu palet. Untuk menghindari blade rusak dan menghindari pecahan logam yang mengarah ke arah tubuh kita. Kemudian periksa kerataan kayu, minimal dia harus sudah rata dua sisinya, rata mesin ya. Kalaupun dia tidak rata, yang penting ketika kita telungkupkan begini, dia tidak goyang. Nantinya sisi yang rata ini akan kita letakkan di top table, kemudian edge grainnya kita jadikan tumpuan di fence. Bila kedua sisi ini tidak rata, maka kemungkinan kickback akan sangat tinggi. Kickback terjadi bila kayu yang kita potong berbelok ke arah sini. Perhatikan blade ini. Pada bagian depan, dia akan cenderung mendorong ke arah bawah. Tapi di bagian sini, dia cenderung mendorong ke arah atas. Apapun material yang ada di atasnya, dia pasti akan melemparkannya. Ketika kayu ini masuk ke sini, maka dia akan terangkat dan melemparkan ini ke arah kita. Akan sangat berbahaya. Kickback terjadi bisa karena kondisi kayu yang masih basah, yang bila kita belah nanti kayunya cenderung kembali ke posisi semulanya karena dia basah, atau karena bidang tumpu pada fence-nya ini tidak rata. Maka untuk meminimalisir kickback terjadi, pertama adalah kayu harus sudah rata mesin, minimal dua sisinya, kemudian driving knife. Alat ini wajib untuk dipasang untuk menghindari kecelakaan kerja yang tidak kita inginkan. Lalu tips yang kelima, pastikan fence sejajar dengan blade. Kalaupun dia tidak sejajar, misal yang bagian ujung sana melengkung keluar, itu tidak masalah karena bisa juga untuk menghindari kickback. Yang berbahaya itu kalau ujung bagian depan melengkung ke dalam. Dia akan memaksa kayu menyentuh blade bagian belakang. Kemudian tips yang keenam, yang terakhir sebelum kita mengoperasikan mesin. Gunakan zero clearance insert untuk mencegah potongan kayu masuk ke dalam mesin. Oke, sekarang kita lanjut ke tips saat mengoperasikan mesin. Tips yang pertama, jangan pernah melakukan freehand cut seperti ini, memotong tanpa menggunakan fence, karena akan sangat tidak stabil dan sangat berbahaya.
Lalu tips yang kedua, pahami perbedaan antara rip cut dan cross cut. Rip cut adalah memotong searah serat kayu seperti ini, sementara cross cut adalah memotong melintang serat kayu seperti ini. Untuk melakukan potongan rip cut, kita masih bisa menggunakan flange. Tapi untuk melakukan potongan cross cut, kita harus menggunakan cross cut slab. Tapi apapun itu namanya, baik dia rip cut atau dia cross cut, selama bidang tumpunya luas, panjang atau luas, kita masih bisa menggunakan flange. Masih jelas seperti ini. Ini bidang tumpunya luas atau panjang, jadi kita masih bisa menggunakan flange karena masih bisa diharapkan kestabilannya. Tapi meskipun dia rip cut, tetapi potongan kayunya segini misalnya, maka bidang tumbuhnya kecil, maka kita harus menggunakan cross cut slab agar lebih aman. Lalu seberapa luas dan seberapa panjang suatu bidang tumpu bisa kita jadikan acuan adalah dengan melihat blade kita. Selama bidang tumpu itu melebihi blade, maka bisa dipastikan kestabilannya. Tetapi begitu bidang tumpu itu lebih kecil dari panjang blade atau kurang sedikit 1-2 cm, maka lebih baik gunakan cross cut slab karena akan jauh lebih aman, menghindari kita dari bahaya kecelakaan kerja. Lalu tips yang ketiga, gunakan push block atau push stick untuk mendorong kayu. Saya lebih suka menggunakan push block karena dia besar dan cenderung lebih berat, lalu lebih stabil, lebih mantap di pegangannya juga dibandingkan dengan push stick yang kemungkinan cuma satu ujung di sini akan mudah membuat kayu berbelok. Berbeda dengan push block, dia kan bidang tumbuhnya juga lebih besar, lebih lebar. Dan kalaupun ketika kita melakukan potongan yang tipis, ketika push block ini dimakan oleh kayu, nggak masalah karena nanti kan bisa kita bikin lagi colokannya. Lalu tips yang terakhir, jangan gunakan meter gauge bersamaan dengan fence. Penggunaan meter gauge untuk pemotongan cross cut bila bersamaan dengan fence, maka dapat menyebabkan kayu terjepit di antara fence dan blade. Bila terpaksa harus menggunakan meter gauge untuk melakukan cross cut, maka gunakan stop block yang posisinya sebelum kayu mengenai blade. Saya letakkan push block seperti ini, teman-teman bisa membuatnya dari kayu bekas. Lalu kita klem. Posisinya sebelum kayu kira-kira mengenai blade, kemudian kita gunakan dengan cara seperti ini, lalu kita melakukan potongan cross cut. Stop block ini akan menjaga tetap adanya celah antara kayu dengan fence, sehingga resiko terjepit itu hampir tidak ada. Tapi saya lebih suka menggunakan cross cut slab karena jauh lebih aman, karena biasanya meter gauge ini masih ada goyangnya. Oke. Sampai sini dulu videonya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang baru mulai pegang table saw, jadi tahu apa yang bisa dikerjakan dan apa yang sebaiknya tidak dikerjakan ketika menggunakan table saw. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.